Kalau kamu pikir ternak ikan nila itu gampang, tunggu dulu. Karena kenyataannya, banyak peternak yang harus menelan kerugian besar, bukan karena gagal panen, tapi karena ikan nila mereka mati mendadak dalam jumlah banyak. Dan yang lebih parahnya, kejadian ini sering datang tanpa tanda-tanda. Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar tuntas kenapa ikan nila bisa mati tiba-tiba dan bagaimana cara mencegahnya sebelum semuanya terlambat. Halo sobat, balik lagi di channel Pemburu Amatir. Channel yang ngebahas peluang usaha, perikanan, dan pengalaman lapangan tanpa ribet. Banyak orang mulai budidaya ikan nila karena dianggap mudah, bisa dipelihara di kolam tanah, kolam beton, bahkan kolam terpal. Tapi ada satu hal yang sering disalahpahami, ikan nila itu tidak sekuat lele. Kalau lele masih bisa bertahan di air yang kurang bagus, ikan nila justru butuh kondisi air yang lebih stabil, terutama dari segi oksigen, suhu, dan pH. Kalau kondisi ini tidak dijaga, risikonya fatal. Salah satu fase paling rawan adalah saat ikan masih kecil, terutama benih yang baru menetas. Di fase ini, ikan sangat sensitif. Perubahan kecil saja baik, suhu maupun tingkat keasaman air bisa langsung berdampak besar. Kolam yang dangkal dan cepat panas saat siang hari sering jadi penyebab utama. Siang panas, malam dingin. Air berubah drastis dan ikan tidak mampu beradaptasi. Selain itu, ada faktor yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Proses pengiriman benih. Kalau benih ikan dikirim dalam waktu lama, misalnya lebih dari 6 jam di perjalanan, ikan bisa mengalami stres berat. Akibatnya, kondisi tubuh menurun dan lebih mudah mati. Makanya, proses packing itu penting. Pastikan oksigen dalam plastik cukup, ikat rapat agar tidak bocor. Dan kalau bisa, tambahkan bahan alami seperti daun bandotan yang bisa membantu menekan metabolisme ikan selama perjalanan. Masalah berikutnya datang dari air hujan. Khususnya di daerah perkotaan, air hujan seringkali bersifat asam. Kenapa? Karena bercampur dengan polusi udara, seperti karbon dioksida dan nitrogen dioksida dari kendaraan. Saat air hujan ini masuk ke kolam, pH air bisa turun drastis. Dan kalau perubahan ini terjadi mendadak, ikan bisa langsung stres, bahkan mati. Lanjut ke faktor suhu. Di daerah dataran tinggi, perubahan suhu antara siang dan malam bisa sangat ekstrem. Siang hari, air jadi hangat. Malam hari, tiba-tiba dingin. Perubahan cepat ini bikin ikan kaget dan akhirnya drop. Solusinya, gunakan sistem pengaturan suhu atau minimal jaga kedalaman air agar tidak mudah berubah drastis. Sekarang kita bahas kesalahan yang sering terjadi. Pemberian pakan, banyak yang berpikir semakin banyak pakan, ikan akan semakin cepat besar. Padahal justru sebaliknya. Pakan yang berlebihan akan tenggelam ke dasar kolam, membusuk dan menghasilkan amonia. Amonia ini beracun bagi ikan. Belum lagi bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Idealnya, beri pakan 2-3 kali sehari, secara bertahap dan lihat respon ikan. Kalau cepat habis, baru ditambah sedikit demi sedikit. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kepadatan ikan. Kalau terlalu padat, ikan akan berebut oksigen, berebut makanan, dan ruang geraknya terbatas. Ini bikin ikan stres dan pertumbuhannya terganggu. Sebagai patokan, tanpa sirkulasi, maksimal sekitar 75 ekor per meter kubik. Dengan sirkulasi bagus, bisa sampai 150 ekor per meter kubik. Sekarang masuk ke bagian paling krusial. Pengelolaan kolam. Kolam bukan sekadar tempat air, tapi lingkungan hidup bagi ikan. Kalau kolam tidak dipersiapkan dengan benar, risikonya besar. Untuk kolam baru baik beton maupun terpal, harus dibersihkan dulu dari sisa bahan kimia. Caranya, cuci bersih. Rendam air beberapa hari. Gosok, ulang, buang airnya. Lalu isi kembali dan endapkan. Tambahkan garam untuk membunuh bakteri dan jamur. Sebelum benih dimasukkan, jangan lupa proses aklimatisasi. Ini penting agar ikan tidak stres saat pindah lingkungan. Bisa juga tambahkan daun pepaya untuk membantu
menstabilkan kondisi air agar oksigen tetap terjaga. Gunakan aerator atau pompa air, terutama saat malam hari dan saat hujan. Karena di waktu-waktu itu, kadar oksigen dalam air biasanya menurun. Soal penyakit biasanya datang dari 3 sumber, dari ikan itu sendiri, dari hewan lain seperti burung, dari lingkungan air. Penyakit ini bisa menyebar cepat lewat air. Kalau ada ikan yang mati, segera pisahkan. Jangan dibiarkan di kolam, karena bisa menular ke yang lain. Sekarang kita bahas cara pencegahannya. Pertama, pilih bibit unggul. Bibit yang sehat biasanya gerakannya lincah, cepat menyambar pakan, ukuran tubuhnya ideal, dan umumnya ikan jantan tumbuh lebih cepat daripada betina. Kedua, jaga kualitas air. Air yang bersih itu wajib, karena kotoran ikan dan sisa pakan akan menghasilkan zat beracun. Lakukan pengecekan air secara rutin, minimal seminggu sekali. Ketiga, beri pakan tepat waktu. Ikan punya pola makan. Kalau jadwalnya tidak teratur, pakan bisa terbuang sia-sia. Keempat, gunakan suplemen organik. Ini bisa membantu meningkatkan daya tahan ikan, memperbaiki kualitas air, dan menumbuhkan plankton alami. Plankton ini penting sebagai sumber nutrisi tambahan. Jadi, kesimpulannya, penyebab utama ikan nila mati mendadak itu bukan cuma satu, tapi kombinasi dari stres, kualitas air buruk, pakan berlebih, dan lingkungan yang tidak stabil. Kalau semua itu tidak dikontrol, kerugian tinggal menunggu waktu. Jadi, sobat, ternak ikan itu bukan soal tebar benih, lalu tunggu panen, tapi soal bagaimana kita menjaga keseimbangan lingkungan mereka setiap hari. Karena satu kesalahan kecil bisa berujung kerugian besar. Kalau kamu pernah ngalamin ikan nila mati mendadak, coba tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng solusinya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap belajar, tetap mencoba, dan salam satu hobi pemburu amatir.